di Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita akan melanjutkan kajian tentang pada hari ini masih terkait tentang persoalan ruh yang menjadi bagian hal yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Namun kita sudah menjelaskan apa sejatinya ruh itu. Ruh itu adalah kesadaran ketika kita senantiasa menyaksikan setiap af'al, setiap perbuatan yang kita lakukan, karena kita sadar perbuatan apapun dan siapapun itu adalah perbuatan Allah. Sehingga kita ini sifatnya hanya menonton perbuatan Allah. Ketika ada orang memaki kita misalnya, maka jangan pernah lalai bahwa itu pun adalah merupakan perbuatan Allah untuk menguji apakah kita termasuk orang yang juga suka memaki, membalas makian dengan makian, atau ternyata kita sadar, oh ini adalah kehadiran Allah yang jalal, lalu kemudian timbul di dalam hati kita sabar, bahkan memaafkan orang yang memaki kita. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa berbuat baik kepada orang yang mencaci maki kita. Tetapi kan orang melakukan respon itu bergantung kesadarannya. Kalau dia menganggap itu ala the others, orang lain yang itu terputus dari perbuatan Allah, maka kita akan membalas cacian dengan cacian. Tetapi kalau kita sadar bahwa tidak ada perbuatan kecuali dengan izin Allah, dan setiap perbuatan itu yang diizinkan oleh Allah pasti melalui proses ilmunya Allah, pasti ini ada tujuannya, maka kemudian dia akan bersifat sabar. Kemudian kalau dia lebih daripada itu adalah merupakan kehadiran Allah, maka dia tidak hanya sabar, dia ridho, bahkan memaafkan orang yang memaki dia. Ya. Tidak hanya itu adalah merupakan hadirnya Allah dalam kehidupan kita dalam bentuk jalannya. Ya, maka kita justru berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat. Maka selalu kita sadari bahwa orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu tidak butuh agama. Tanpa agama pun orang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Tetapi agama itu membimbing kita, menuntun kita agar bisa berbuat baik bahkan kepada orang yang berbuat jahat. Bagaimana musuh itu kemudian bisa menjadi kawan, bukan kawan yang kemudian menjelma jadi musuh bagi kita. Nah, kembali kita lanjutkan pada halaman 54 di sini. Ya, baris ke alinea yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain amin Allahumma amin. Wa ma'rifatur ruh sa'batun jiddan. Adapun mengenal ruh itu adalah sulit sekali. Li'annahu lam yarid fid din. Karena sesungguhnya ruh itu bukan terkait dengan persoalan. Tidak ditemukan di dalam agama, tidak datang dalam agama. Tariqun ila ma'rifatihi, ya, jalan untuk mengenalnya. Jadi agama
tidak membentangkan jalan bagi kita untuk mengenal ruh. Karena ruh ini tidak bisa dianalisa oleh pikiran. Ya, tidak bisa dianalisa oleh pikiran. Li'annaha la hajatan fid din illa ma'rifatihi. Karena sesungguhnya tidak ada kebutuhan dalam agama untuk mengenal ruh. Mengenal ruh itu artinya apa sih ruh itu? Itu tidak perlu. Agama memperkenalkan tentang apa itu ruh. Karena ini bukan dunia logika, bukan dunia akal. Ruh ini adalah dunia rasa. Ya, dunia rasa. Orang merasakan itu bersifat sangat privat, sangat subjektif. Meskipun kita sama-sama merasakan rasanya teh, itu mungkin rasa kita pun berbeda. Ketika orang itu minum teh saat dia sebenarnya tidak haus, sebenarnya tidak butuh sama teh, lalu rasanya biasa saja. Tetapi ketika orang itu sedang haus, lalu teh itu ada esnya, maka itu ada rasanya tersendiri. Rasanya berbeda meskipun sama-sama minum teh. Jadi psikologi kita, keadaan hati kita juga sangat menentukan pada rasa yang kita regu itu. Ada orang bicaranya sama, bicaranya yang agak kasar gitu. Tetapi bagi orang yang tidak sensi ya biasa aja. Tetapi orang yang sedang sensitif ya bicara itu langsung tersinggung. Ya, rasanya sama, rasa yang disampaikan itu medianya sama, materinya sama, tapi rasanya berbeda. Ya, berbeda. Jadi ini nggak bisa dilogikakan. Rasa itu sifatnya subjektif. Ya. Dan meskipun kemudian kita sama-sama merasakan, disuruh gambarin itu pasti penggambarannya berbeda-beda. Ya. Kenapa? Karena terbatasnya akal, terbatasnya pikiran untuk menggambarkan tentang rasa. Katanya perkataan tidak bisa menggambarkan kenyataan. Ya. Perkataan tidak bisa menggambarkan kenyataan. Dan kenyataan itu wilayah roh, ini wilayah kenyataan. Ya, kenyataan apa itu kenyataan? Kenyataan itu tidak ada di masa lalu, kenyataan juga tidak ada di masa depan, tetapi kenyataan itu ada di sini. Sekarang ini kenyataan, the real time. Ya, waktu yang nyata itu adalah sekarang dan di sini. Nah, berarti kenikmatan itu ada di mana? Kenikmatan itu ada di sini. Ya kan, orang kan selalu berpikir menunda kenikmatan. Siapa tahu besok dapat. Siapa tahu tahun depan dapat. Udah nggak apa-apa, kita kerja keras, yang penting kerja aja. Nanti menikmatinya tahun depan, bulan depan. Dan belum tentu bulan depan kita bisa menikmati. Menikmatinya itu ada di sini, sekarang ini. Ya. Nah, lalu bagaimana katanya mu'allif di sini? Bagaimana orang bisa menemukan rasa ini? Kalau pun kita ini sudah membaca berjilid-jilid buku tentang ruh, katakan, tapi kita tidak akan pernah mengetahui dan menyadari apa itu ruh. Seperti halnya orang berjilid-jilid membaca buku tentang tawakal, pasti dia tidak bisa merasakan tawakal sebelum dia berlatih untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal dalam bentuk dalam bentuk knowledge, pengetahuan, beda tawakal dalam bentuk rasa. Gitu ya, dalam bentuk rasa. Kalau tawakal dalam bentuk pengetahuan, ya ternyata tawakal itu adalah kita bersandar kepada Allah. Tetapi bagaimana kita bisa menggambarkan bersandar kepada Allah itu? Dan apa rasanya orang bersandar kepada Allah? Itu belum tentu didapatkan oleh orang yang membaca buku tentang tawakal. Tawakal itu baru dirasakan kalau dia mempraktekkan tawakal dengan bersandar kepada Allah. Apa yang membuat kita bersandar kepada Allah? Iman kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, itulah yang membuat kita bisa bersandar kepada Allah.
Nah, bagaimana kita yakin? Puncak yakin itu puncak yakin cinta kepada Allah. Kan orang kalau sedang mencintai seseorang, maka dia menyandarkan dirinya kepada yang dicintai. Dia akan menjadikan sosok yang dicintai sebagai sandaran bagi hatinya. Sandaran hati. Demikian juga kalau kita sudah mencintai Allah, maka kita jadikan Allah sebagai sandaran hati. Nah, ketika kita jadikan dia sebagai sandaran hati, ya, kita akan tenang. Ya toh? Nah, makanya kan laki-laki itu tidak punya cara lain kecuali melalui jalan kinestetik, melalui jalan oral atau ucapan itu nggak ngefek untuk bisa membuat wanita tenang. Justru membuat wanita tenang itu ketika dia telah menyentuhnya, menjadikan punggung sebagai tempat bersandarnya, sehingga kemudian wanita itu merasakan rasa tenang, ya, tenang. Jadi orang itu akan merasakan tenang jika dia bersandar total kepada Allah, dalam dirinya tidak ada syak, tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan sedikit. Yakin sesuai dengan yang kita yakini. Yakin yang terjadi sesuai dengan yang kita yakini tentang Allah. Nah ini. Li'anna din, sesungguhnya agama wal mujahadah, wal mujahadatu wal ma'rifatu. Karena sesungguhnya agama, huwa, adapun agama, al mujahadah, mujahadah. Jadi ini bukan hanya berhenti di taklim, bukan hanya berhenti di belajar, tetapi harus ditindaklanjuti dengan namanya mujahadah. Ya, mujahadah. Mujahadah ini yang nanti menjadi sebuah medium untuk membuka berbagai bentuk rahasia-rahasia ilahi yang ada di dalam hati kita. Karena sesungguhnya Allah itu menanamkan rahasia di dalam diri kita. Tetapi sebelum kita mujahadah dengan sungguh-sungguh, maka itu tidak akan pernah tersingkap rahasia ini. Karena Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, ana sirrul insan wal insanu sirri. Aku adalah rahasia bagi manusia dan manusia itu adalah rahasia bagiku. Jadi kita kalau mujahadah itu kita nanti akan bisa mengungkap rahasia ilahi yang ada dalam diri kita. Ya. Kemudian wal ma'rifatu alamatul hidayah, dan ma'rifat itu adalah tanda-tanda datangnya hidayah. Jadi kalau orang sudah dia mujahadah, nanti ma'rifat itu pemberian dari Allah. Ma'rifat itu bukan usaha kita. Ma'rifat itu adalah pemberian dari Allah dari hasil kita melakukan mujahadah. Kan ada di dalam kitab Al-Hikam itu ada namanya wirid, ada namanya warid. Wirid itu sesuatu yang datang dari kita, sementara warid itu sesuatu yang datang dari Allah. Wirid itu adalah amalan yang kita lakukan secara istiqomah. Apakah itu sifatnya harian, atau sifatnya usbu'iyah atau mingguan, atau syahriyah atau bulanan. Ya, itu ada amalan-amalan yang kita lakukan. Nanti kalau kita mengamalkan itu, nanti akan menumbuhkan namanya buah, ya, berupa warid, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang waridnya itu apa? Warid itu misalnya kok pas ya? Ya. Saya menginginkan ini kok tiba-tiba ada di depan saya. Nah, itu bagian dari warid. Yang tak kadang karena kalau kita menginginkan sesuatu kok yang diinginkan itu masih jauh, itu berarti meninggalkan rasa derita. Ya kadang-kadang tadi saya ingin baju ini deh, ya. Seminggu yang lalu pingin baju itu. Tapi belum punya uang ya untuk beli baju. Tiba-tiba kok ada teman telepon kita. Ya. Kamu mau baju ya? Gitu ya. Mau baju, dikirim. Itu adalah bentuk warid dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu di luar kasab, di luar usaha
usaha kita. Ya. Itu pemberian sifatnya wahbi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan kadang-kadang kita dipendam keinginan kita, nggak pernah disampaikan sama orang lain. Tiba-tiba suaminya digerakkan oleh Allah untuk membelikan itu dan jadikan hadiah. Ya kita nggak pernah tahu siapa yang menggerakkan itu, ya Allah. Padahal kita tidak pernah menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada siapapun, dipendam di dalam hati. Tetapi kan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Itu adalah merupakan warid dari Allah. Untuk semakin kita sadar, oh tanpa memberitahu kepada makhluk itu loh, keinginan saya bisa tercapai. Tapi sebaliknya kita sudah memberitahu semua manusia tentang keinginan kita, kok nggak ada ini responnya sama sekali. Ini ya. Ya itu tadi, yang menggerakkan orang untuk memenuhi warid, memenuhi keinginan kita juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mujahadah itu menjadi sangat penting. Mujahadah itu berarti berlaku keras terhadap diri sendiri. Jadi mencintai diri dalam konsep barat dan mencintai diri dalam konsep Islam itu beda. Karena orang barat melihat diri itu yang sifatnya fisik. Ya. Ketika kita mengurangi tidur, kasihan dirimu, jangan sampai kurang tidur. Katanya motivasi barat. Ya kan? Kasihan, jangan sampai dirimu kekurangan makan. Tetapi tidak, bagi orang yang mengenal tentang hakikat diri, justru ketika mengurangi tidur, itu akan mengaktifasi kesadaran kita. Ya, dan menghilangkan rasa malas kita. Karena sesungguhnya katanya yang menjadikan hati qaswah, katakan, yang menjadikan hati qaswah atau hati itu menjadi mengeras karena banyak tidur. Ya, banyak tidur. Berarti orang yang banyak tidur itu sebenarnya tidak mencintai dirinya yang sejati. Dia mencintai fisiknya, tapi tidak mencintai dirinya. Ya, tidak ada orang yang bahagia karena banyak tidur, itu nggak ada. Rasanya tidak ada cerita story yang mengatakan aku bahagia karena banyak tidur. Nggak ada. Jadi justru karena kasratun naum itu qaswatul qalbi. Bahwa banyak tidur itu bisa membuat hati keras. Ya. Banyak akan membuat hati keras. Jadi kita justru harus keras terhadap hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu selalu orientasinya di luar. Sementara rohani orientasinya ke dalam. Apa orientasi keluar itu? Pemenuhannya datang dari luar. Makan, minum, ngobrol kesana kesini. Kalau sendirian itu rasanya sepi dan rasanya tersingkir dari kehidupan ini. Ya, itu kalau orang belum menjadi murid itu nggak kerasan sendirian. Pingin cari teman, ngobrol. Ya, malam-malam kok nggak ada teman. Ya, bapak tahu tek itu diajak ngobrol. Ya, kan sendirian. Ya, itu untuk apa? Karena nggak enak sendirian itu. Tetapi orang yang sudah mencapai murid, orang yang mencari Allah, maka sendirian itu adalah kenikmatan tersendiri. Nah, maka kemudian apa mujahadah itu? Mujahadah sudah sering saya sampaikan, mujahadah itu 4. Yakni mengurangi tidur, mengurangi makan dan minum, mengurangi pergaulan duniawi. Ini pantangan semua ini. Mengurangi berbicara. Ini semua fasilitasnya terbuka lebar untuk melakukan ini semua, ya toh? Nah, makan minum, wah, kalau sudah ke mall itu yang dilihat alat outlet kuliner. Ya, meskipun lapar, meskipun kita sudah kenyang, jadi lapar mata kita, ya toh? Jadi lapar. Ini kok lapar ya? Padahal baru makan. Ya karena lapar dan kenyang itu psikologis. Ini kelaparan namanya kelaparan psikologis. Jadi bisa di manajemen, yang awalnya kenyang jadilah lapar. Nah, kita berusaha mengurangi pertama tidur ini. Kenapa tidur ini harus dikurangi? Karena ini adalah paling rendahnya maqamat. Ini dimiliki oleh benda mati. Benda mati itu tidak sadar akan dirinya dan tidak sadar apa yang ada di luar dirinya. Ya. Maka orang yang sedang tidur tidak bisa dimintai fatwa. Kenapa? Karena dia sendiri dalam kondisi tidak
tidak sadar. Ini ya, Mija ini tidak sadar tentang dirinya, tidak sadar apa yang ada di luar dirinya. Bahkan AI yang sekarang sedang ngetren, ya, jadi fasilitas untuk kita untuk mengetahui tentang sebuah ilmu, dia pun sebenarnya nggak sadar tentang dirinya dan tidak sadar apa yang ada di luar dirinya. Dia hanya diprogram saja. Dia posisinya seperti apa? Seperti tubuh ini. Tubuh ini sebenarnya dia nggak punya kesadaran tentang siapa dirinya. Yang menjadi sadar kan ini, pikiran. Sadar tentang apa ini tubuh, apa ini mata, apa ini telinga. Dia memberikan definisi. Itu yang memberikan definisi bukan matanya tentang mata, bukan telinga memberikan definisi tentang telinga. Tidak, tapi yang memberikan definisi itu adalah pikiran, kesadaran ini. Nah, ini benda mati ini tidak sadar. Lah, kalau kita sering tidur, maka kita selalu berada dalam frekuensi benda mati. Akhirnya kita identik dengan benda mati. Ya. Ya apa? Ya kita tidak bisa seperti nggak berbuat apa-apa. Namanya benda mati nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berkontribusi apa-apa. Maka kita ini diajarkan agar mengurangi tidur. Maka di pesantren misalnya, di semacam majelis-majelis thariqah, itu ada sebuah momentum yang diciptakan untuk mengurangi tidur. Latihan mengurangi tidur selama 40 hari misalnya. Kalau memang ditarget ya bisa. Tidurnya 3 jam dalam semalam ya bisa. Tetapi kata Habib Ali Al-Jufri, kita mengurangi tidur itu pelan-pelan. Dari biasanya 8 jam kita kurangi 7 jam setengah. Di 7 jam setengah kita kurangi jadi 7 jam. Begitu terus kita kurangi, itu nanti akan menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena kalau kita mau tidur itu kadang tidur yang 3 jam itu kadang masih kurang bagi kita. Tidur siang misalnya, itu 2 jam, tapi masih kurang. Ya kan? Itu yang kurang itu siapa? Hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu tidak akan pernah merasa puas. Ya. Ada nggak pernah? Sudah di alarm itu. Alarm kita ini jam 2 bangun. Semangat. Jadi kadang jam tangan atau jam waker kita ini lebih semangat ketimbang kita untuk sholat malam. Jam waker itu lebih semangat ya, sampai dia tuh kehilangan suara. Kehilangan suara untuk mengingatkan kita tentang sholat malam. Kadang istri saya tuh diminta saya, kalau kamu jam waker ini belum bisa membangunkan kamu, udah nggak apa-apa, jam waker yang lebih menakutkan aja. Pada saat kamu itu tidur, kemudian ada tulisan marrabbuka wa man nabiyuka. Loh, aku ini sudah di alam mana ini ya? Di alam barzah saya. Kalau ternyata lagu-lagu yang indah itu nggak bisa membangunkan kamu, itu pakai itu. Ya di anu sendiri, suaranya agak menggelegar gitu. Ini sudah ketemu dengan mungkar dan nakir kita ini ya. Ya itu. Untuk apa? Untuk membangunkan sholat malam ya. Karena kan kita ini kadang selalu memanjakan diri. Memanjakan diri itu kan, ini kita sudah sering memanjakan diri, tapi selalu mencari memanjakan diri setiap hari. Saya ingin memanjakan diri. Aku ingin kamu memanjakan diri. Wah, ingin me time, memanjakan diri. Nggak ada yang ganggu saya, anak nggak ganggu saya, suami nggak ganggu saya. Sepenting aku memanjakan diri. Ya, itu kan kita suka memanjakan diri. Dikira dengan memanjakan diri itu ada kepuasan batin, nggak ada. Ya, besok mungkin minggu depan minta memanjakan diri lagi, lebih 2 jam. Kalau kemarin 1 jam, mintanya kemungkinan berapa? 2 jam. Ya itu. Jadi justru kita ini mengurangi tidur. Itu efeknya luar biasa. Jadi nanti ilham-ilham positif itu akan datang kepada kita kalau kita bisa mengurangi tidur. Jadi solusi itu enggak bikin bingung. Kan kita punya masalah yang bingung kita dengan masalah itu. Bingung, enggak punya jalan keluar. Ya karena enggak ada ilham positif yang masuk kepada kita. Kenapa? Karena kesadaran kita masih dalam frekuensi benda mati. Ya, ada punya masalah berminggu-minggu nggak selesai, malah makin bingung, dicari masalah makin bingung, bulat dengan masalah itu. Ya itu berarti nggak ada ilham yang datang ke dalam pikirannya. Tapi kalau ada ilham, ya masalah itu selesai. Meskipun masalah secara objektif belum selesai, tetapi subjektifnya sudah selesai, ya kan? Ada nggak orang yang dibingungkan masalah sampai berbulan-bulan, nggak selesai-selesai, ya? Sampai datang ke dukun, malah tambah masalah ke dukun. Ya tuh, masalah itu. Itu. Karena apa? Karena kita tidak menyediakan medium
sebuah wadah bagi kita untuk datangnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya dengan apa? Dengan kita mengurangi tidur, terutama di waktu malam, yakni sahar. Sahar itu kan terjaga di tengah malam. Karena tengah malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan berupa wahyu, ilham kepada kita. Makanya seperti Lailatul Qadar itu ada di malam hari. Itu datangnya ilham positif kepada kita. Nah, kalau kita sudah begitu mengurangi tidur, itu tak jarang ada orang yang datang kepada kita. Dia bingung dengan masalahnya, datang kepada kita, kita bincang biasa dengan dia. Tapi kenapa kok bagian kata-kata yang kita sampaikan itu jadi solusi buat kita? Itu kenapa? Karena itu ada ilham yang datang dari Allah kemudian disalurkan kepada orang yang sedang punya masalah. Itu kadang kan kita request. Jadi kita kalau ada masalah nggak selesai sendiri, kita mencari bantuan dari orang lain. Kadang maka cari bantuan itu kepada ahlul hikmah, kepada ahli hikmah yang dia pastinya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, karena orang-orang sholat malam itu kata-katanya menjadi berat dan akan timbul hikmah dari dirinya. Setiap kata-kata hikmah itu pasti mengandung solusi di dalamnya. Ya, meskipun ada orang yang kata-katanya sama, ya, orang ini orang biasa, dia nggak biasa sholat malam, nggak bisa mujahadah, kata-katanya sama, dan ini biasa mujahadah, kata-katanya sama, tapi efeknya beda. Ya kan tak jarang kan suami menyampaikan itu sudah berkali-kali, Ustaz, seperti ini, tapi kok beda rasanya. Nah, mungkin itu tadi suami kata-katanya sama, tetapi kan kata-kata itu hanya bungkusnya, tapi isinya nggak punya, kosong. Seperti apa? Seperti senapan atau senjata itu nggak ada amunisinya. Dan sementara kata-kata itu kan hanya bungkusnya saja, tapi nggak ada isinya. Nah, isi itu energi sir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena banyak begitu ya wanita itu. Dulu itu ada kita datang saya, yang disampaikan Ustadz itu sama dengan yang disampaikan suami saya, itu sudah berkali-kali suami saya mengatakan gitu. Tetapi kenapa kok kemudian jadi solusi ini, ya kan? Ya sebenarnya karena kamu kurang taat kepada suamimu. Kalau kamu taat sama suamimu, ridho pada suami, udah selesai masalah sejak dulu. Ya, tidak perlu menunggu laki-laki lain di luar sana. Ya kan? Cukup suamimu, selesai masalahnya. Gitu kan? Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Mengurangi makan dan minum. Ini luar biasa. Jadi orang yang mengurangi makan dan minum itu tidak harus puasa. Tapi kadang-kadang memang kita harus dirancang dengan puasa. Seperti halnya Gus Bah itu nggak jarang puasa sunnah. Tetapi beliau kalau makan sedikit. Kalau tidak, kita akan tidak. Kita harus dikondisikan agar bisa makan sedikit dengan apa? Dengan berpuasa. Karena kalau tidak berpuasa, kalau ada makanan enak, ini sudah langsung lapar seketika ini perut ini. Langsung makan banyak. Gitu ya. Nah, kalau sudah kekenyangan, itu nur tidak akan masuk ke dalam hati. Ya, nur itu nggak masuk ke dalam hati. Rasakan orang yang berpuasa Senin Kamis misalnya, atau puasa Daud, pasti nanti dia itu akan ada nur yang masuk ke dalam diri, ke dalam hatinya. Ya. Kita biasakan itu puasa itu. Ya. Kenapa? Apalagi puasa itu membuat orang akan menjadi sehat. Batin itu sehat. Misalnya, kenapa sih aku ini sering benci sama orang? Tiba-tiba orang yang kucintai kok jadi aku benci sama dia. Ya, atau kemudian saya ini jadi dengki, saya jadi ria, ingin pamer pada orang. Ini semua adalah penyakit hati yang menggerogoti hati kita. Nah, penyakit-penyakit ini bisa dibersihkan, disehatkan kembali, dipulihkan oleh kita dengan cara berpuasa. Dengan cara berpuasa, sumu tasihu. Ya. Misalnya begini. Katanya suami, kata-kata saya ini menurut saya standar sih. Tapi kenapa kok katanya dia sering menyakiti? Sering dia merasa sakit dengan kata-kata saya. Oh tidaklah, kata-kataku ini menyakiti orang lain kecuali karena aku ini sebenarnya sakit. Gitu? Kalau kata-kata saya ini terdengar baik, terdengar teduh, terdengar sejuk di hati orang lain, oh berarti aku sehat. Tapi kalau orang lain sering merasa disakiti oleh kata-kata saya, oh berarti mungkin hatiku ini sedang sakit. Karenanya maka aku harus memulihkan, menyehatkan hati saya dengan apa tadi? Dengan cara berpuasa.
berpuasa. Ya. Karena nggak bisa. Misalnya kita ini ikut kursus kepribadian. Ya, kursus kepribadian, bagaimana cara ngomong yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain, bagaimana cara meletakkan gelas yang baik di hadapan orang lain, itu kan ada namanya kursus kepribadian. Kursus kepribadian itu nggak efektif untuk bisa membawa orang bahagia kalau hatinya kotor. Ada orang itu seperti menyinggung perasaan orang, tapi orang itu tertawa. Maka dia tuh merasa menertawai dirinya sendiri. Tetapi ada orang yang berkata sama, tapi orang itu merasa sakit hati. Ya kenapa tadi? Karena hati orang yang menyampaikan itu sedang sakit. Sehingga mudah menyinggung perasaan orang lain. Jadi bagi kita yang sering tersinggung, kita refleksinya kepada kita, oh mungkin memang ada keburukan dalam hati saya, kenapa saya tersinggung? Tetapi bagi kita yang mengucapkan, lalu kemudian orang tersinggung dengan kata-kata kita, kita pun harus evaluasi. Mungkin dalam hatiku ini ada sakit. Sehingga selalu kemudian lontaran dari kata-kata saya menyakiti hati orang lain. Jadi jangan kebalik. Kenapa kamu tersinggung? Loh, misalnya, kenapa kamu tersinggung dengan kata-kata saya? Kalau kamu tersinggung dengan kata-kata saya, memang kamu seperti apa yang kuku singgung? Ya bukan begitu. Itu adalah dalil bagi orang yang sedang tersinggung. Tapi bagi orang yang menyinggung, tidak bisa itu dijadikan dalil. Kalau kata-kataku menyinggung kamu, mungkin aku ini punya rasa sakit hati, penyakit di dalam hatiku yang kemudian kata-kata itu keluar melalui kata-kata dan itu kemudian menyakiti orang lain. Itu. Nah, kemudian dengan kita mengurangi mengurangi makan dan minum, itu dahsyat, luar biasa efeknya. Setidaknya dengan mengurangi makan dan minum, kita akan mulai mengendor kecintaan kita kepada dunia. Ingat, yang membuat kita ini menderita karena terlalu cinta kepada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang akan hilang, dunia ini. Ya, makanya Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, kenapa orang begitu bahagia dengan mendapatkan dunia, padahal dia tahu bahwa dunia itu akan hilang dari genggamannya. Ya. Mengapa orang merasa tenang dengan terpenuhinya dunia, padahal pada saatnya yang membuat dia tenang itu akan hilang dari genggamannya. Ya, itu. Jadi orang yang sering mengurangi makan minum itu, kecintaan dunia itu tidak terlalu besar. Meskipun dia bekerja sangat keras, dia pikirnya bukan mengumpulkan, tapi bagaimana aku bisa memberi lebih banyak dari apa yang aku lakukan ini. Saya bisa memberi lebih banyak kepada anak, bisa menyekolahkan anak, mondokkan anak, bahkan ke level yang tertinggi sekalipun saya bisa berbagi dengan orang lain. Jadi semangatnya itu bukan mengumpulkan, semangatnya itu adalah bagaimana dengan kaya dia bisa memberi. Ya. Ini namanya apa? Dengan kita berpuasa mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Ya. Dan kita tidak akan pernah minder. Bertemu dengan orang kaya, bertemu dengan orang miskin sama saja. Karena yang dipantau, yang dilihat oleh kita bukan apa yang tampak, tapi yang tidak nampak, yakni hatinya. Ya, inna akrabakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengurangi pergaulan duniawi. Ada saatnya nih kita punya waktu menyendiri bersama Allah. Ya. Waktu ma Allah, kata Rasul. Aku punya waktu bersama Allah. Jadi ada waktu bersama Allah. Mungkin habis subuh, habis tahajud kita merenung, kita berzikir. Hanya Allah saja yang ada. Karena semua ini tidak akan pernah membawa kita bahagia dan pada saatnya kita akan sendirian. Allah kemudian melanjutkan begini. Mengapa orang itu sini au liman ya'lamu
annahu yamutu wahdah wa yadkhulul qabra wahdah wa yuhasabu wahdah kaifa yasta'nisu bin nas. Atau ada orang yang sudah tahu bahwa dia mati nanti sendirian. Dan dia masuk dalam kuburan juga sendirian. Dan dia nanti akan dihisab juga sendirian. Kaifa yasta'nisu bin nas. Lalu bagaimana dia merasa tenang dengan manusia? Bagaimana dia merasa tenang dengan manusia? Ya. Dia tahu bahwa dia akan mati sendirian. Dan dia akan dalam kuburan sendirian. Ketika dihisab pun sendirian. Lalu mengapa dia merasa tenang dengan manusia? Merasa tenang dengan penilaian makhluk. Merasa tenang dengan validasi dari orang lain. Merasa tenang dengan pengakuan orang lain dan pujian orang lain. Kenapa? Ya, padahal pada saatnya dia pun akan sendirian. Ya, artinya apa? Kita ini akan bisa melatih keikhlasan kalau kita sering menyendiri. Tetapi kalau sering kali di keramaian kita ini, sering ada panggung untuk kita, baik itu panggung virtual atau panggung realitas, selalu kita ciptakan panggung untuk diri kita. Itulah yang kadang membuat kita akan kehilangan ketulusan. Ya, timbullah riya. Kalau sudah timbul riya berarti minta validasi, minta pengakuan dari orang lain. Minta pengakuan dari orang lain pasti tidak akan pernah bisa memenuhi. Kenapa? Karena dari orang itu pasti sedikit. Kurang. Di like hanya 30 orang lumayan. Besoknya surut jadi 20 orang. Jadi menderita kita. Kenapa? Karena hidup kita mengikuti validasi dan pengakuan orang lain. Nah, kita ini kholwat atau disebut dengan menyendiri. Itu untuk apa? Untuk agar kita melatih ketulusan. Karena inti dari amal itu sebenarnya, ruh dari amal itu adalah tulus, ikhlas. Ya, ikhlas. Makanya kata guru saya, kalau kamu belum bersih hatinya, kamu jangan menganggap berdakwah itu sebagai bagian dari tugasmu. Karena sesungguhnya berdakwah tanpa kebersihan hati, berdakwah tanpa kejernihan dan kebeningan hati, maka dakwah itu hanyalah panggung bagi kamu untuk menunjukkan kebesaranmu, tapi bukan menunjukkan tentang kebesaran Allah. Ya. Dan kalau kamu makin menunjukkan kebesaranmu, maka tanpa kau sadari kau sedang dikecilkan oleh Allah karena kamu takabur, karena kamu sombong, karena kamu ujub. Maka tak jarang kita kan sering katakan, oh kalau orang memuji kita saya seneng. Kalau ada orang yang memaki kita nggak seneng. Loh, ternyata vitamin yang membuat kita dekat kepada Allah justru bukan pujian makian. Kenapa? Oh ternyata aku ini memang hina. Kalau saya ini memang tidak punya apa-apa. Aku ini memang lemah. Tanpa dikuatkan oleh Allah, aku tetap terdampar dalam kelemahan. Tanpa kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, ya aku tetap saja tersungkur dalam kehinaan. Ya toh? Dan itu kan malah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi makanan bagi orang alim itu beda dengan makanan orang ammah, orang-orang umum. Ya kata orang umum, makanan rohani itu adalah ketika dia sholat, ketika baca Quran, gitu. Ketika dia baca sholawat, itu adalah makan rohani bagi dia. Oh, bagi orang khos, bagi ulama yang sudah tinggi, justru dicaci maki orang itu makanan rohani yang nikmat bagi dia. Karena membuat dia makin tahu, oh aku ini lemah, aku nggak punya apa-apa, ini aku hina. Maka aku dekat kepada yang maha mulia. Semakin tahu akan kemuliaan Allah. Ya kan? Ini di dunia saja sudah tampak ya kehinaanku, kelemahanku, apalagi nanti di akhirat di matanya Allah. Betapa tidak tampaknya, sangat tampak sekali akan kehinaanku. Nah, itu kan menimbulkan tawadhu itu. Ya. Jadi kita kan kalau kita ingin dipuji itu kita jangan pernah berpikir ini kemauan rohani saya. Oh tidak. Kita ingin dipuji itu kemauan hawa nafsu. Kemauan hawa nafsu. Justru ketika kita dicaci maki itu nafsu nggak mau, itulah kemauan rohani.
Ya, apabila kita sadar kita ini memang fakir, kita ini hakir, kita ini tidak punya apa-apa dan kita ini hina. Karena kita tidak akan pernah mengenal Allah yang Al-Ghani, yang Maha Kaya, kalau kita tidak menyadari bahwa diri kita fakir. Ya, kita tidak akan pernah mengenal Allah Al-Hamid yang Maha Terpuji kalau kita tidak merasa diri kita ini hakir. Kita ini hina sebenarnya. Gitu ya. Jadi ketahuilah bahwa para, kata guru saya, ulama itu, syekh itu bukan mendapatkan kemuliaan dengan dicium tangannya. Tidak. Dicium tangannya itu bukan kebutuhan syekh, bukan kebutuhan guru. Itu kebutuhan murid agar dia bisa mengikis keakuannya, agar tawadu, agar menghormati ilmu. Itu aja. Jadi guru, para syekh itu nggak butuh dicium tangannya. Justru kebutuhan dia itu lebih bahagia sekali apabila kemudian ada orang memaki dia. Karena itu kebutuhan jiwanya. Untuk apa? Untuk menunjukkan saya ini jangan pernah merasa mulia kamu ini. Jangan pernah merasa kamu ini agung. Makanya dia butuh cara-cara untuk mengikis itu. Seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, kata teman saya di Al-Azhar itu, saking terkenalnya beliau, di setiap bis itu, setiap bis menuju Al-Azhar, menuju tempat ngaji, itu semua dipenuhi dengan ditempeli gambar Syekh Mutawalli Sya'rawi. Televisi itu selalu punya memberi panggung kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Betapa semua orang itu memandang beliau adalah ikon kemuliaan. Ikon alamah, orang yang alim. Syekhul Azhar yang terbaik saat itu. Maka kemudian bagaimana? Apa yang beliau lakukan? Setiap malam beliau datang ke toilet. Di ma'hadnya beliau. Setiap toilet itu jam 2, beliau tidak sholat malam saat itu. Beliau jam 2 di tengah semua orang sedang tidur, beliau bersihkan toilet. Kosek-kosek toilet itu. Toilet murid-muridnya itu dikosek semua, dibersihkan, celing, sudah beliau langsung pulang ke rumah. Sampai kemudian orang yang biasa ditugasin untuk membersihkan toilet itu datang ke toilet itu, loh, kok sudah bersih? Dan itu tidak hanya berlangsung 1-2 malam. Beberapa malam berlangsung itu. Akhirnya penasaran siapa yang membersihkan ini. Ternyata setelah dia ini yang biasa bertugas membersihkan itu, dia bangun lebih awal, jam 1. Ya, melihat siapa yang membersihkan. Ternyata ada Syekh Mutawalli Sya'rawi yang keluar dari toilet itu. Syekh, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa Syekh yang malah membersihkan toilet ini? Ini kebutuhanku, bukan kebutuhanmu. Kebutuhanku selama ini, aku ini sudah kadung dimuliakan oleh orang. Kadang aku ini sudah diagung-agungkan oleh orang. Siapa si Mutawalli Sya'rawi? Aku ini sedang sekarang menghinakan diriku dengan cara saya membersihkan toilet. Dan bukan toiletku sendiri, ini toilet dari murid-muridku. Nah, itu cara dia apa? Memanajemen, mengelola hatinya agar tidak kemudian menjadi orang yang sombong. Kita ini kadang-kadang harus begitu. Kita sesekali menata sandal di masjid. Itu untuk apa? Mengikis keakuan kita. Mengikis ego kita. Karena kan kita ingin sandal kita dibawakan sama orang lain. Bahkan ditata oleh orang lain. Itulah sandal saya ditatakan sama dia. Itu bangga kita. Ya kan? Nah, itu sebenarnya penyakit hati yang muncul di kita. Kita ini bagaimana justru yang menata sandal, karena dengan itu terkikis keakuan kita ini. Kita ini merasa benar-benar hina tanpa pertolongan Allah. Nah, kembali tentang tadi, kita kadang selalu membutuhkan panggung untuk menunjukkan diri kita, show. Ya, siapa ourselves ini? Siapa diri kami ini? Akan kita tunjukkan. Dalam bahasa motivasi barat itu tell and show. Katakan dan tunjukkan siapa dirimu. Ya kan? Katakan dan tunjukkan siapa dirimu. Untuk apa? Untuk kemudian bagaimana respon orang terhadap kamu. Yaitu bagus, tetapi jangan sampai menyusup ke dalam hati, timbullah namanya pamer, ria, ujub di dalam hati kita. Nah, makanya kita ini punya waktu sendirian. Ya, Ramadan itu punya waktu sendirian. Saya itu dulu oleh guru saya, khalwat di masjid itu selama Ramadan penuh. Ramadan 1, Ramadan penuh itu di masjid. Ya, tapi ya alhamdulillah
soal makanan sudah dijamin oleh takmir masjid. Kalau nggak dijamin oleh takmir masjid lah saya mencari makan di tempat yang lain ya. Nah, kemudian itu selama 3 tahun. Jadi setiap bulan Ramadan saya khalwat. Dan ternyata memang itu sangat ngefek. Kita ini tidak ada ambisi yang terlalu tinggi, ya, ambisi yang terlalu tinggi karena kita sadar nih, kalau Allah sudah menetapkan ke terminal ini pasti akan sampai. Kalau Allah akan menetapkan ini pasti akan sampai. Karena kalau orang obsesi kan, lihat orang kaya, aku pingin jadi orang itu menderita terus sampai kita mendapatkan seperti apa yang kita inginkan kan begitu. Ya itu ternyata luar biasa itu. Khalwat itu luar biasa. Kemarin itu saya pas di Bawen itu ada seorang dosen sekolah tinggi agama Islam di sana datang ke saya. Saya ini Ustadz ingin khalwat. Tapi khalwat itu atau menyepi itu atau uzlah itu harus ada bimbingan dari guru. Khalwat itu sebenarnya sebuah pengkondisian untuk agar kita berzikir dan bertafakur. Ya, zikir dan tafakur itu kemudian nyambung sama Allah, zikirnya nyambung sama Allah, tafakurnya nyambung sama Allah. Apa bedanya berpikir dan tafakur? Beda. Kalau berpikir itu besok kira-kira saya belanja apa ya? Uangnya hanya 100.000, tapi belanja apa agar cukup? Nah itu tuh namanya berpikir itu. Berpikir. Ya, bagaimana besok cara saya, strategi saya minta sama suami tanpa suami merasa berat. Nah ini dia berpikir nih. Berpikir muter-muter kemudian disampaikan. Itu namanya berpikir. Itu namanya berpikir namanya. Ya, strateginya bagaimana itu namanya berpikir. Ya. Yaitu tapi tafakur beda. Tafakur itu bagaimana melihat suatu objek, tapi objek itu kemudian disambungkan dengan Allah. Kok ada ya makhluk Allah yang indah seperti dia itu? Subhanallah. Lah itu kemudian makhluk yang indah ini tidak kemudian kita tertegun kepada makhluk ini, tetapi kemudian mengingatkan kita kepada Allah. Itu namanya tafakur. Menisbatkan, mengaitkan, merelitkan diri kita, apa yang terjadi itu dengan Allah. Itu namanya tafakur. Tetapi orang tidak bisa tafakur, tidak bisa berzikir dengan nikmat kalau dia tidak menyendiri. Ya, kadang kita rasakan sendiri ya. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya. Al-Quran menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anakmu melalaikan zikir kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kan kita zikir pagi petang. Anak-anak kita minta ini, waduh, zikirnya nggak bisa khusyuk itu. Selesai itu minta ini lagi, nggak bisa khusyuk. Makanya kita nggak bisa kalau di rumah itu tidak punya tempat sendiri untuk zikir, nggak bisa kita berzikir dengan khusyuk itu. Makanya orang-orang dulu itu menyediakan namanya mihrab. Di rumah itu ada mihrab. Mihrab itu semacam seperti ini tapi kecil, di rumah hanya untuk satu orang. Ya, itu tidak di kamar, di tempat tersendiri. Yaitu dia ada nanti bisa khusyuk berzikir di situ. Tafakur juga membutuhkan kondisi yang fokus, diam, ya itu bisa tafakur. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah kita mengurangi pergaulan dunia, ya kita kemudian mengurangi berbicara. Ketahuilah pertama tadi, kalau mengurangi tidur itu kenapa harus kita kurangi? Karena ini kebiasaan benda mati. Kalau makan, kenapa harus dikurangi? Ini karena kebiasaan nabati, kebiasaan tumbuhan. Tumbuhan itu makan, minum itu aja. Kemudian pergaulan duniawi itu adalah kebiasaan apa? Hewan. Dan berbicara itu adalah kebiasaan manusia. Maka ini kita kurangi berbicara. Coba memang berlatih diam itu lebih sulit daripada berlatih berbicara. Apalagi sudah punya bahan yang banyak di sini. Ya, punya bahan, siapa yang mau saya ceramah hari ini? Itu ya. Itu selalu ingin berbicara. Diam itu hanya bisa mengundang nol. Orang yang diam itu, ya, katanya diam itu di dalam kitab Kutul Qulub
Diam itu ala zainul alim. Diam itu adalah hiasan orang alim. Wasitrul jahil, dan menjadi satir, menjadi hijab bagi orang jahil. Jadi orang jahil, orang bodoh itu diam itu kelihatan cerdas. Orang kelihatan cerdas. Ya, wanita masih diam itu bikin orang penasaran. Tapi kalau sudah ngomong, sudah ketahuan semuanya. Ya, bikin orang penasaran, diam gitu. Diam itu kok apa rahasia orang ini? Nah, itu rahasianya baru kebongkar kalau dia sudah berbicara. Ya, berbicara. Jadi kalau kita biasakan diam, itu akan membuat cahaya rohani akan memasuki kita. Kita ini karena begini. Banyak di antara kita, ya mungkin juga saya, kita ingin selalu menyampaikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Barusan kita dengar apa, barusan kita lihat apa, langsung ingin diungkapkan ke orang. Ya, itu apa maksudnya? Kata ulama, kalau ada orang yang selalu ingin menyampaikan apa yang baru saja dia lihat dan apa yang baru saja dia dengar, maka sungguh dia sudah menjadi bagian orang yang menciptakan kerusakan. Mudah sekali menyebarkan kerusakan. Jadi ada apa? Maksudnya kalau kita punya pengetahuan sesuatu, diendap dulu. Diendap dulu, direnungkan dulu, dipilah-pilah dulu, disaring dulu sampai kita melihat kemurnian dari masalah ini. Mungkin nanti ada saatnya di kondisi yang tepat kita menyampaikan ini. Tidak semua apa yang kita tahu itu disampaikan agar kelihatan kita ini pinter. Padahal tidak. Kalau kita ini mengatakan semua apa yang kita katakan seolah yang kita dengar, yang kita lihat, seolah kita ini kekurangan apa? Materi untuk disampaikan. Nah sekarang bagaimana polanya agar kita mengurangi berbicara? Caranya, karena kan kita tahu kan ya psikologi wanita seperti yang saya sampaikan, ada 20.000 kata yang harus dikeluarkan setiap hari. Ya kan? Kalau tidak ada objek yang bisa dimarahi, maka dia itu menjadi magma yang tiba-tiba ada ledakan bom waktu. Ya kan? Maka kemudian caranya wanita itu harus memiliki waktu untuk menuliskan apa yang menjadi renungannya, kegelisahannya, kecemasannya, itu diungkapkan melalui tulisan. Ya. Di dalam bukunya Hernowo itu punya namanya writing by flow, menulis dengan mengalir. Dia itu menulis begini. Ada seorang wanita namanya Marlisi. Marlisi ini suka sekali menulis. Apa yang ada di pikirannya, di hatinya itu diungkapkan melalui tulisan. Ya, tetapi tulisan itu adalah namanya MUDS. Menulis untuk diri sendiri. Ya, menulis untuk diri sendiri. Itu penting. Jadi kan sekarang kita kan sudah punya HP, bisa itu tulis untuk diri sendiri. Tidak semua tulisan itu diunggah ke publik. Ditulis untuk diri sendiri. Biarkan itu merupakan bagian diary, bagian dari harian, tulisan harian saya. Itu luar biasa. Jadi saya dulu bermula menulis buku itu, setiap hari saya usahakan menulis terhadap perasaan saya, terhadap apa yang sedang saya alami, terhadap respon cicat saya dengan orang lain, itu saya tuliskan. Ya, tuliskan di dalam buku dan tidak saya sampaikan kepada orang lain. Ya, itu ternyata luar biasa dampaknya. Kenapa? Karena ketika ini saya tuliskan, maka tulisan itu mengandung rasa. Ya, bukan keluar dari pikiran, tapi itu keluar dari hati. Kalau keluar dari hati itu juga nanti akan dibaca oleh hati. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau punya kegelisahan apa itu ditulis saja, karena nanti mungkin saja kalau itu jadi tulisan yang bagus, itu akan mengobati kegelisahan orang lain karena mungkin memiliki perasaan yang sama. Ya. Jadi itu cara mengurangi agar kita kata-kata kita ini bisa terilis gitu loh. Karena kita ini ingin katarsis. Katarsis apa? Meluapkan apa yang ada di hati. Kalau nggak katarsis ini, kalau nggak diluapkan itu tadi akan menjadi ledakan. Nah, kayak diluapkan itu. Kalau nggak ada yang mau mendengarkan kita kan mau berbicara asalkan ada yang
Mau mendengarkan kita, ya udah biarkan diri kita aja mendengar dengan tulisan itu. Atau kita berbicara di cermin. Berbicara di cermin setengah jam misalnya gitu ya. Bisa nggak? Ya, bicara di cermin setengah jam nggak ada siapa-siapa, bicara di situ. Ungkapkan semua kegelisahannya di cermin itu kepada diri kita yang kedua. Saya ini adalah subjek, dia yang diajak berbicara di cermin itu adalah objek. Itu untuk apa? Untuk merilis, untuk mengeluarkan perkataan-perkataan kita ini. Ya, karena kalau nggak dikeluarkan nanti jadi apa tadi? Jadi magma tadi. Ya, nggak apa-apa Bu. Saya juga diajarin dulu itu pada saat di pesantren itu, karena katanya kalau mau jadi dai itu harus belajar berbicara. Saya ini kadang apa namanya, kalau malu sama orang itu introvert atau ekstrovert itu? Introvert. Jadi saya ini sebenarnya dasar itu introvert. Kalau ketemu orang itu malu. Kecuali kalau sudah di tempat umum gini tuh nggak malu, biasa. Tapi kalau sedang ketemu orang itu ada introvert, ya, tertutup. Makanya kadang-kadang kalau saya berdua dengan orang itu saya lebih banyak mendengarkan ketimbang ngomong. Ya, itu katanya dia bagaimana caranya? Oh, sekarang caranya adalah dengan berbicara di depan cermin. Coba berlatih setiap hari, berlatih untuk berbicara di depan cermin meskipun hanya 10 menit. Itu untuk apa? Untuk melatih organ-organ oral kamu untuk bisa berbicara. Ya ternyata benar. Kemarin saya dengarkan siapa, apa itu, The End Game itu, Gita Wirjawan, katanya sampai hari ini dia selalu berbicara di depan cermin minimal 10 menit. Sampai sekarang dari sejak beberapa tahun yang lalu. Untuk apa? Untuk mengenyahkan apa, isi hatinya, juga melatih berbicara di depan umum. Karena kalau nggak dilatih juga nggak bisa. Ini kan kita ini banyak materi yang mau disampaikan, tapi ketika disampaikan tuh bulat, ya, yang ujung jadi apa? Jadi akar, yang akar jadi ujungnya nggak tahu. Ya ini kalau tidak dilatih nggak bisa. Makanya kita belajar, ibu-ibu belajar. Tidak harus saya ini siapa, ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa. Belajar menulis, belajar berbicara di depan cermin. Siapa tahu ini adalah merupakan cara untuk merilis tadi, untuk membebaskan semua kata-kata yang sedang bertumpuk di dalam hati kita. Ya, itu. Jadi ini pentingnya tadi mujahadah, dan saya kira mungkin ini jadi jam berapa? Jam setengah 11 ya. Saya lanjutkan sedikit. Jadi tadi, orang tidak akan pernah merasakan rasa rohani ini, tidak akan pernah merasakan sadar akan ruh ini apabila dia belum mujahadah. Meskipun dia bicara tinggi, daki gitu ya, belum mujahadah, nggak pernah merasakan ini. Kenapa? Karena jalan mujahadah inilah yang akan bisa membawa kita pada rasanya agama. Jadi misalnya nanti tawakal, sabar, ikhlas, ridho, ya semua sifat-sifat baik ini tumbuh melalui proses mujahadah. Ya, mujahadah. Kita gini ya, kita nggak bisa nih tawakal. Tawakal, baca buku tentang tawakal, atau sampean ikut training tentang tawakal. Ya, dan dari ustadz-ustadz yang tentang menjelaskan tentang tawakal, kita tidak akan pernah bisa tawakal kalau kita tidak mujahadah. Nggak bisa. Ya, tetap aja panik. Ada masalah sedikit nih panik. Nggak punya uang, hari ini nggak punya uang, panik. Padahal kemarin juga nggak punya uang. Sebelumnya juga nggak punya uang, kok masih sama paniknya. Ya, nggak punya uang kemarin panik, nggak punya uang sekarang juga panik. Seperti guru saya menyampaikan, ada orang, beliau bicara, sedang diskusi sama muridnya, ya bicara tentang yang daki-daki. Pak, kok bicaranya yang mulu-mulu melangit? Inilah, kita mikirkan besok itu loh, kita makan apa? Besok makan apa? Listrik belum bayar. Kamu ya enak. Setelah ini kamu tidur. Tapi nanti saya nggak tidur. Nanti ada debt collector datang ke saya, ya kan? Dia katanya bapaknya ini bilang, ibumu ini sudah berapa tahun hidup bersama aku, ya? Dan lagunya tetap lagu lama, lagu lawas. Selalu mencemaskan tentang besok. Padahal sudah berapa besok yang sudah dilewati, tapi tetap aja kita cemas. Ya toh? Masa kita sudah usia, sudah 50 tahun, 40 tahun, cemasannya sama masih pada saat kita masih usia SMA. Masih SD nggak ada kecemasan karena semua ditangani oleh
bendahara yang sudah ada di sampingnya, ibu, ayah itu udah bendahara, nggak ada cemasan. Tapi kalau sudah mandiri itu kok rasa cemas. Kita jangan pernah merasa mandiri. Kita ini selalu bersandar kepada Allah sebagaimana tadi, sebagaimana anak yang selalu bersandar kepada ibunya gitu. Jadi ini tawakal. Tawakal itu dijalani dengan mujahadah. Nanti insya Allah akan terbentuk sendirinya. Terbentuk sendiri tawakal itu. Tapi kalau hanya belajar begini, tidak ada zikir, hanya belajar tentang tawakal, nggak mungkin bisa tawakal. Karena ini bukan wilayah akal, ini wilayah hati. Hanya bisa dilakukan dengan cara mujahadah. Ya, terutama kita dulu ada orang wanita, Pak, Bu, sekarang suamimu sudah wafat, sudah tidak ada lagi yang menyiapkan nafkah buat kamu. Lalu bagaimana kehidupan? Loh, selama ini aku tidak mengenal suamiku sebagai orang yang memberikan nafkah kepada aku. Bahkan suamiku itu sama dengan aku, pemakan seperti aku, katanya dia. Yang memberikan nafkah, memberikan kebutuhan kepada aku itu adalah Allah. Hanya lewat suamiku. Loh, kalau salurannya itu sudah tidak ada, pasti Allah nanti akan memberikan saluran yang lain. Yang tidak tahu dari mana Allah akan memberikan saluran. Ya, karena saluran itu tidak harus suami. Banyak saluran-saluran rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dapat pekerjaan, dengan dapat ini, dengan dapat ini, nggak pernah tahu. Ya kan? Kenapa? Karena sandarannya itu tadi kepada Allah, kepada Allah. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan, wa man lam yajtahid haqqa jitihad lam yajaz ayyatahaddasa ma'ahu fi ma'rifati haqiqatir ruh. Dan barang siapa yang tidak mujahadah dengan sebenar-benarnya mujahadah, lam yajuz, maka tidak boleh ayyatahaddasa ma'ahu, berbincang dia fi ma'rifati haqiqatir ruh. Fi ma'rifati haqiqatir ruh. Dia tidak usah berbincang tentang hakikat ruh kalau dia tidak pernah mujahadah. Ya. Gak bisa. Karena itu bukan dunia pikiran, tapi dunia rasa. Ya. Nah, kemudian wa awwal usul mujahadah an ta'rifa asaril qalbi, dan sebagai asas atau dasar dari mujahadah adalah mengenal tentang apa? Pasukan hati. Li'annal insan idza lam ya'rif asakir lam yuhsih lahul jihad. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal tentang pasukan hati ini, maka dia tidak benar dalam mujahadahnya. Berarti nanti kita akan pertemuan yang akan datang mengenali tentang askar-askar, tentang pasukan-pasukan yang di dalam di hati kita, yang semua ini penting kalau itu bisa ditata dengan baik. Siapa rajanya, siapa wali kotanya, ya, siapa perdana menterinya, siapa polisinya, siapa pembegalnya, itu nanti akan dijelaskan di situ, sehingga kemudian raja itu memiliki wibawa. Nah, rajanya itu adalah hati. Ini mungkin nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Intinya kajian kita hari ini itu adalah jangan berhenti di belajar. Jangan berhenti di belajar, tetapi kita mengamalkan apa yang kita ajarkan. Karena nanti kalau kita amalkan baru kita merasakan zauq, rasa. Jadi makrifat itu bukan kesadaran, makrifat itu adalah rasa. Oh, bagaimana rasanya sabar itu? Aku ingin merasakan rasanya sabar itu gimana sih? Rasanya ridho itu gimana sih? Ya kan? Rasanya tawakal itu bagaimana? Ya, rasanya syukur itu gimana? Itu nanti akan ada dirasakan. Jadi syukur itu bukan lagi ilmu tapi rasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau di sharingkan atau ada yang mau dibagikan dulu. Dibagikan. Ya, silakan. Ya. Oke, ya monggo. Enggak apa-apa ya sambil bejang ya. Ya, monggo. Ini putih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana yang terakhir putih yang terakhir?
Puasa Senin Kamis. Puas. Oh iya iya iya, siap siap. Uh, oh iya 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 iya. Iya iya. Jadi selama itu tidak ada larangan berarti boleh. Ya, boleh. Maksudnya apa? Karena hal-hal yang mubah itu bisa kita lakukan ya, asalkan tidak ada larangan. Tetapi memang puasa itu dihadiahkan bagus. Itu katanya akan membuat anak-anak kita jadi cerdas. Ya, ya, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Oh iya, iya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, iya. Jadi, selama ini kalau orang itu puasa, pasti nanti makin tambah kokoh kan. Makanya asyamu junnah. Puasa itu adalah benteng. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah dengan benteng yang kuat ya dengan puasa itu. Oke, nggak apa? Hmm, ya. Iya, iya. Jadi setidaknya juga terlihat sekali walaupun sudah putih sudah sepuh tapi masih bisa beraktivitas, bisa ngaji, bisa dekat dengan Allah. Itu adalah karunia, anugerah dari bahwa itu tanda hati yang sehat, selalu digerakkan pada kebaikan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, ada yang lain? Ya, enggak, mudah, enggak. Ya, ini bukan. Iya, ya. Oh iya. Iya. Jadi hukum waris itu berlaku dalam lingkup Islam dan dia orang yang muslim, ya kan? Kan berarti kalau dia non muslim tidak berlaku aturan waris buat dia. Gitu kan? Tidak berlaku. Hanya berlaku bagi yang dia muslim dan punya hubungan secara darah ya kan dengan yang mewariskan itu Bunda. Jadi dia tidak berhak mendapatkan warisan karena dia secara agama kan terputus, kan tidak ada hubungan dengan dia. Karena waris ini berlaku dalam kaitan agama, dalam lingkup agama. Kalau dia sama-sama Islam, ya dapat warisan itu. Gitu. Jadi orang kan kalau orang non muslim tidak bisa dia mengaitkan dengan hukum Islam kan? Ngerti gimana? Ya itu. Jadi yang mendapatkan warisan adalah yang dia beragama Islam, beragama Islam. Itu. Jadi andaikan orang ini nggak memberi kepada anaknya warisannya, itu dia tidak akan dimintai tanggung jawab, ya kan? Tidak dimintai tanggung jawab oleh Allah, karena warisan itu hanya untuk yang dia muslim. Gitu. Nih. Ya, jadi yang penting kalau mau memberikan semua ahli waris yang sah itu ridho. Ya, ridhonya itu yang penting. Karena sebenarnya waris itu kenapa ada? Karena kadang-kadang kan seringkali menimbulkan persengketaan ketika orang tua itu wafat.
maka kemudian ditunjuklah orang yang bisa tahu tentang hukum waris, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka saling ridho satu sama lain, itu nggak jadi masalah. Tidak meninggalkan tidak meninggalkan konflik gitu, nggak jadi masalah. Jadi hukum dasarnya kenapa ada hukum waris, karena banyak terjadi perselisihan itu karena soal warisan. Oke, begitu Bunda. Karena misalnya juga kan ada dulu yang disebut dengan wasiat. Wasiat itu ayah misalnya dulu berwasiat, ini diberikan ke ini, yang itu berikan ke itu. Misalnya sudah ada wasiat, ya itu yang dijalankan adalah wasiat itu. Ya, karena memang pada nyatanya bahwa harta itu sebenarnya milik ini yang berwasiat ini kan. Jadi diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi kalau tidak ada wasiat sebelumnya, maka berlakulah hukum waris. Berlakulah hukum waris. Namun juga kalau misalnya itu saling ridho sama satu sama lain yang mendapatkan waris itu, maka tidak masalah, tidak jadi masalah. Gitu. Jadi sebenarnya hukum itu hanya untuk mengatur agar ukhuwahnya tetap berjalan, gitu. Dan kalau misalnya non muslim itu mau dipersilakan, itu lebih baik, karena bahwa hubungan kita ini meskipun tidak ukhuwah secara Islam, tapi kan ukhuwah secara saudara sesama darah gitu. Karena tetap harus dijaga silaturahimnya. Gitu. Gitu. Iya, benar. Jadi kalau bisa memang kalau bisa wasiat itu kan dituliskan. Kalau tidak dituliskan harus ada dua orang saksi kan, ada saksi. Saksi tidak boleh satu, karena kalau saksi hanya satu ya nggak bisa dijadikan standar saksi kan. Saksi yang memang dia adil, saksi itu kan punya keadilan, tidak pernah fasik, tidak pernah berkata bohong, itu kan harus menjadi saksi. Kalau dia anak kecil yang belum balik tidak bisa menjadikan saksi, ya kan? Orang yang memang misalnya ada ulama di situ atau tokoh, kemudian bapaknya ini bilang saya memberi wasiat dengan saksi engkau, ya, dengan saksi engkau nanti, sehingga kalau saya nanti wafat hartaku ini bisa dibagikan kepada ini dengan wasiat ini. Jadi harus ada saksi Bunda, ya. Nah, nggih. Cukup nggih. Enggak, Mbak. Waalaikumsalam. Nah. Mm-mm. Benar. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mujahadah itu ada batasnya. Ya ada batasnya. Tidak kemudian sepanjang waktu, sepanjang tahun kita kemudian melakukan semua rukun mujahadah itu. Mendekam terus di rumah kan enggak juga ya. Nah, diam terus tidak. Karena kita ini selain sebagai hamba juga sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah yang harus bisa berkontribusi, bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kalau kita diam, kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, gitu. Maka ada porsinya. Mujahadah itu memang kita desain, kita menyendiri.
menyendiri misalnya berapa jam di rumah gitu ya, dan kemudian kita zikir tafakur itu bagian dari diam. Tidak kemudian kita berinteraksi dengan sosial diam, ada orang melakukan maksiat juga diam. Karena orang melakukan maksiat kita diam, maka itu berarti sama dengan kita melakukan itu. Kenapa? Karena ketika kita man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, ya kan? Kalau siapa yang melihat keburukan, kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Jika dia punya kekuasaan seperti ketua RT, ketua RW, dia punya kekuasaan untuk merubah orang yang melakukan maksiat. Tetapi kalau fa'il famin lam yastati fabilisani, apabila dia tidak mampu karena dengan kekuasaan, karena nggak punya kekuasaan, maka dia dengan lisannya menyampaikan dakwah, ya, berdakwah dengan lisan. Ya, kalau ternyata dengan lisan juga dia tidak bisa, famal lam yastati, dan boleh siapa tidak mau, famal fabiqolbi, dengan hatinya. Tetapi kalau dengan hati itu berarti diam, hanya tidak apa, kalau dia melakukan kejahatan kita kemudian nyingkir gitu kan, nyingkir nggak ikut-ikut gitu, itu fabiqolbi. Tetapi fahuwa dha'aful iman, tetapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu artinya apa? Beda. Kita mujahadah itu dalam kerangka sebagai hamba Allah untuk membersihkan hati. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah bisa menyebar kedamaian kalau aku nggak damai. Aku tidak akan pernah bisa menyebarkan kebahagiaan bagi orang lain kalau aku tidak bahagia. Maka sesungguhnya mujahadah itu adalah merupakan sebuah inkubasi bagi kita untuk menyiapkan hati kita yang tenang, hati kita yang damai, hati kita yang tentram, sehingga kemudian ada saatnya nanti kita bisa berbagi dengan orang lain. Kita bisa menebarkan kedamaian, bisa menebarkan rahmah, bisa bahkan menebarkan berkah bagi orang lain. Maka orang-orang dulu itu sebelum pangeran misalnya, pangeran mau menjadi raja, akan menggantikan raja, maka dia dididik oleh seorang guru. Dia mujahadah, puasanya, wiridnya, zikirnya itu di tempat yang terpencil jauh dari keramaian umum. Setelah dia sudah dianggap selesai, maka kemudian dia sudah diberi panggung untuk berbagi, sehingga panggungnya itu bukan untuk lagi buat dirinya, tetapi untuk memberi manfaat bagi orang lain. Maka dalam tasawuf itu ada dua, namanya infisol, itisol. Infisol itu apa? Terpisah. Jadi sebelum kamu itisol, kamu harus terpisah dulu. Terpisah, nanti setelah terpisah lalu kemudian itisol, nyambung. Maksudnya apa? Kamu kalau masih kau menganggap mafsadatmu itu lebih banyak daripada manfaatmu, lebih baik kamu jangan masuk ke ruang publik dulu. Tapi kalau kamu yakin insya Allah maslahahku lebih banyak daripada mafsadatku, mulai masuk ke ruang publik. Kenapa? Kalau kita ini mafsadat kita lebih banyak daripada masalahnya, kita jadi antagonis nanti di ruang publik. Ya kan? Jadi orang yang seringkali bikin kacau, bikin masalah, bikin bumerang kan gitu. Iya kan, akhirnya kita tidak bisa memberi apa-apa kecuali penderitaan bagi orang lain. Jadi kita ukur-ukur, oh ini sudah saatnya. Kadang-kadang memang seperti saya, kok saya ya kata-kata saya begini-begini aja, kok saya merasa kosong. Kadang kita harus apa ya, mengundur, ya beringsut menuju ke kamar mujahadah, ya. Untuk apa? Untuk mengasah batin ini. Oh iya, saya kemarin ikhlas sih, saya bicara ini ikhlas, tapi kok sekarang sudah mulai ada riak-riak, ada pamer, ada rasa ingin dihargai orang. Ini berarti ini udah alarm ini. Alarm untuk apa? Untuk kembali ya masuk ke ruang mujahadah. Gitu ya. Saya begitu. Saya misalnya beberapa hari tidak puasa misalnya. Beberapa hari tidak puasa, kok kayak saya ini kata-katanya sama tapi kok kayak di sini ini kosong. Ya, hampa yang kita katakan. Oh, berarti ini harus mulai puasa lagi nih. Nah, jamin puasa itu nanti biar apa? Terproduksi itu cahaya. Karena biasanya kata-katanya sama, ya tapi kok hampa? Yang berkata saja hampa, apalagi orang yang mendengarkan. Oh, berarti ini cahayanya kurang ini. Berarti aku harus memproduksi cahaya biar kata-kata saya nanti punya cahaya. Dengan apa? Dengan cara mujahadah. Dengan cara mujahadah. Makanya memang benar tadi dalam lingkup dia sebagai khalifah yang sudah berada di ruang publik, dia berdakwah nggak boleh diam. Dia harus harokah, harus bergerak, harus bergerak untuk memberi manfaat bagi orang lain. Karena kalau orang diam itu nggak bisa memberi manfaat. Diam itu lebih banyak sebagai konsumen kan. Konsumen itu apa? Menerima, ya menerima saja. Mungkin itu yang ada lagi nih sudah jam 11 kurang. Cukup ini.
Kita La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Rabbi hasil maqasidana. Ya Allah, berikan keberhasilan atas setiap tujuan-tujuan kami. La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Rabbi hasil maqasidana. La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Rabbi hasil maqasidana. La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Rabbi hasil maqasidana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama anta ahdum. Wa salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama anta ahdum. Waghfir lana wal muslimina kama anta ahdum. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya arhamar rahimin, Ya ajwadal ajwadin. Duhai Engkau ya Rabb, yang senantiasa melihat keadaan kami, melihat pikiran kami, melihat apa yang terbersit di dalam hati kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Arhamar Rahimin. Engkau maha mengetahui akan kekotoran hati kami, akan keburukan jiwa kami, akan kehinaan diri kami ya Rabb. Engkau maha mengetahui akan dosa-dosa kami yang lahir ataupun yang batin ya Arhamar Rahimin. Dan kami sadar ya Rabb, Engkau sangat sayang kepada kami, Engkau sangat mencintai kami ya Rabb. Hamba memohon kepada Engkau ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rabb dari segala kebencian kepada siapapun saja ya Rabb. Hapuskan dan bersihkan hati kami ya Rabb dari segala kedengkian yang menggerogoti hati ini ya Arhamar Rahimin. Bersihkan hati kami dari riya ya Rabb. Betapa sesungguhnya riya dan ujub ini adalah akan membuat amal-amal kami tertangguhkan dan tidak Kau terima ya Arhamar Rahimin. Hilangkan dari dalam hati kami kesombongan ya Rabb, merasa lebih baik daripada siapapun, merasa lebih mulia daripada siapapun, merasa lebih alim daripada siapapun ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Siapa kami ini ya Rabb yang sering berbuat maksiat kepada Engkau, lalu kami sombong, maka kami akan dilemparkan oleh Engkau ya Rabb
bukan hanya kami orang sosok yang telah beribadah beratus-ratus tahun kepada Engkau ya Rabb, sombong sejenak saja Kau singkirkan dari hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin, ya Ajwadal Ajwadin, ampunilah kami ya Rabb, sayangilah kami ya Rabb, jagalah putra-putri kami ya Arhamar Rahimin, jagalah pikirannya ya Rabb, jagalah hatinya ya Rabb, jagalah jiwanya ya Arhamar Rahimin, agar senantiasa berpegang kepada Engkau ya Rabb, agar senantiasa bersandar kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, cemerlangkan masa depan putra-putri kami ya Rabb, berikan ya Rabb kesuksesan kepada mereka ya Rabb. Hanya Engkau yang bisa menganugerahkan kesuksesan demi kesuksesan ya Rabb, sementara kami hanya mengantarkan mereka ya Allah, dan kami tidak tahu berapa lama kami akan mendampingi mereka ya Rabb, tapi kami sadar bahwa Engkau akan senantiasa mendampingi mereka, menyertai mereka dengan kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan keluarga kami ya Rabb, keluarga yang Engkau jaga sakinahnya, Kau jaga mawaddahnya, Kau jaga rahmahnya ya Rabb. Jadikan keluarga kami ya Rabb, keluarga syurgawi di dunia dan kekal kelak sampai di syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Kami sadar keluarga kami bukan keluarga yang sempurna ya Rabb, tetapi Engkau akan senantiasa menjaga keluarga kami ya Rabb dengan karunia-Mu, dengan anugerah-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walakal hamdu minka bika fi kulli waqtin wahid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.